Welcome to Golden English Course. كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin muslimah sidang jamaah Jumat semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kita semuanya senantiasa menjadikan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang karena rahmat-Nya kebaikan-kebaikan bisa menjadi sempurna, dan karena nikmat-Nya niat-niat baik kita bisa terlaksana. Terkhusus pada Jumat yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, berikan kita kesehatan, iman dan Islam, sehingga melembutkan hati kita semuanya dan memudahkan langkah kaki datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah dan seluruh rangkaian yang ada padanya. Semoga apa yang kita lakukan ini dipandang kebaikan yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai pembawa petunjuk, bahwa risalah yang kita pedomani dan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia, terlebih lagi keselamatan akhirat. Yang tentu jamaah sekalian, semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas yang kita lakukan ini tentu orientasinya, tujuannya adalah bagaimana kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga patutlah kita senantiasa mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimah dan jamaah Jumat yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah mengajak pada seluruh jamaah sekalian senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jemaah Jumat semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pas hari ini Jumat yang penuh dengan keberkahan ini telah 7 hari atau sepekan Ramadan telah berlalu dalam kehidupan kita dalam 1 tahun. Melihat kondisi ini, maka umat manusia, khususnya kita umat Islam, terklasifikasi dalam setidaknya 3 kelompok atau golongan dalam kaitannya berlalunya bulan suci Ramadan.
Yang pertama adalah sebagian kita pasti ada yang merasa bahagia karena telah berhasil melewati bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan itu dilengkapi dengan komandan takbir yang bertalu-talu pada saat hari raya Idul Fitri, menggambarkan kebahagiaan kita bagaimana kita mampu telah melalui bulan suci Ramadan, dan kita rasa dan kita yakini bahwa Ramadan yang telah lalu itu telah kita lalui dengan melakukan aktivitas ibadah, menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermuara kepada kebaikan, yang menjadikan anggapan kita bahwa kita telah berhasil melalui bulan suci Ramadan secara maksimal. Maka lahirlah kebahagiaan. Kemudian sebagian yang lain ada juga yang merasa bersedih. Kenapa bersedih? Karena Ramadan telah meninggalkan dirinya, di mana Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan banyak keutamaan yang bisa didapatkan dalam bulan suci Ramadan. Sehingga rasa bersedihnya seakan-akan tidak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah bulan suci Ramadan, maka dia akan berharap semua bulan adalah satu tahun itu dijadikan semuanya bulan suci Ramadan. Karena begitu besar keutamaan pahala yang bisa kita peroleh dari bulan suci Ramadan, sehingga wajarlah sebagian daripada kita mungkin menetes air matanya di akhir-akhir Ramadan, bahkan pada saat Idul Fitri, karena kita telah berpisah dengan satu bulan yang penuh dengan kemuliaan yang begitu luar biasa yang ada di dalam. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang merasa kecewa dengan perginya bulan suci Ramadan, dan mungkin merasa bahwa saya sejak bulan suci Ramadan tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh melaksanakan aktivitas ibadah yang memungkinkan bisa menghadirkan kebaikan pada diri saya, sehingga lahirlah kekecewaan itu. Jamaah sekalian, bahkan mungkin bisa jadi dari semuanya itu ada orang yang merasa gembira, ada orang juga merasa sedih, ada yang merasa kecewa. Bisa saja juga itu terjadi pada satu orang, karena semua merasakan bahwa saya masih ingin beribadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Saya tidak ingin melewatkan bulan suci Ramadan dengan penuh dengan keberkahan itu hanya dengan biasa-biasa saja. Sehingga jamaah sekalian semua dirahmati dan ridho Allah Subhanahu. Bulan Ramadan itu sering juga orang sebut atau kita dengar dalam pencerahan-pencerahan atau ceramah bahwa bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk menggembleng dan menempa diri untuk menjadi lebih baik, yang kurang lebih 1 bulan lamanya. Durasi waktu 30 atau 29 hari bukan waktu yang singkat dalam hal menempa atau menggembleng diri untuk menjadi lebih baik. Sehingga jamaah sekalian, setidaknya dari proses pendidikan tarbiyah yang kita lalui di bulan suci Ramadan itu akan memberikan bekas, akan memberikan warna dari apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Karena sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh, akan memberikan dampak dari setiap aktivitas atau perbuatan yang kita akan lakukan. Maka bisa diibaratkan jemaah sekalian bahwa kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang berefek kepada pribadi kita masing-masing. Contohlah misalnya,
Ketika kita sering berdekatan atau berteman dengan penjual parfum, maka setidaknya kita akan harum. Sebaliknya, jika kita berteman dengan pandai besi, maka bisa saja kita akan menjadi kepanasan. Maka ada efek dari aktivitas yang kita lakukan terhadap perkembangan pribadi kita masing-masing. Maka jemaah sekalian semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, dari 30 hari atau 1 bulan penuh kita melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dan memaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka sejak berpisahnya kita dengan bulan Ramadan kurang lebih 7 hari atau sepekan ini, apa yang tertinggal pada diri kita masing-masing? Maka jemaah sekalian semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya yang diharapkan kita adalah bagaimana keteguhan iman kita semakin meningkat. Kemudian bagaimana ketakwaan kita baik secara kualitas maupun kuantitasnya pun meningkat. Serta mudah-mudahan kita juga bulan suci Ramadan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Seminimalnya itu jemaah sekalian. Dan kita harapkan masih menjadi semangat tingkat tinggi pada diri kita masing-masing. Walaupun tidak bisa dipungkiri jamaah sekalian bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Hati kita ini, kalau kita ini kondisinya bisa dikatakan stabil, labil jamaah sekalian. Bahkan dikatakan bahwa saja paginya kita beriman, sorenya sudah kafir. Ataupun sebaliknya, misalnya sorenya kafir, paginya kafir, sorenya sudah beriman. Maka jemaah sekalian semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya keimanan yang telah kita pupuk dengan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan, ketakwaan yang maksimal kita lakukan, menjalankan segala perintah dan menjauh seluruh larangan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala telah kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian mudah-mudahan kita telah juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, pekerjaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita walaupun sebenarnya karena kondisi kita manusia adalah kondisinya tidak stabil, maka setidaknya kita mendekati apa yang telah kita perbuat itu dengan mendekati, mempertahankan apa yang telah kita raih, apa yang telah kita bangun di bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian untuk mempertahankan segala aktivitas ibadah atau pencapaian-pencapaian yang telah kita hasilkan di bulan suci Ramadan? Setidaknya yang pertama cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa dalam kehidupan kita senantiasa bermuhasabah, mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lakukan. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Seandainya dosa itu diwujudkan Allah dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk bau, maka mungkin kita semuanya ada di sini tidak akan ada orang yang mau berdekat-dekatan dengan kita karena saking baunya kita, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga jamaah sekalian, setidaknya dengan mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan akan menjadi pengontrol dalam kehidupan keseharian kita, agar dalam melakukan sesuatu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kita untuk dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Ini benar atau ini salah? Ini yang mesti dilakukan, ini yang tidak. Mungkin semua kita juga pernah merasakan yang masalah, baik dalam zikir kita, tahajud kita, sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Terkadang ketika kita merenung atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terkadang kita meneteskan air mata karena saking berdosanya saya atas dosa yang telah saya lakukan. Tentu dengan melakukan pertimbangan atau muhasabah itu akan menjadikan kita termotivasi kembali, membangun jiwa yang murni untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan
ibadah yang lebih baik. Bukan dengan mengingat dosa menjadikan kita pesimis, menjadikan kita lemah bahwa saya banyak sekali dosa, tidak usah bertobat dan lain sebagainya. Yang diharapkan jemaah sekalian adalah bagaimana kita bermuhasabah sehingga menimbulkan akan mewujudkan semangat untuk senantiasa memperbaiki dan memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua jemaah sekalian bisa kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa mengingat yang namanya kematian. Dengan mengingat kematian inilah yang akan menjadi pemisah antara kelezatan dunia. Karena dengan mengingat kematian jemaah sekalian akan menjadikan kita sadar, mengerti bahwa dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kuntu fi burujin musayyar. Kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Walaupun kalian bersembunyi atau berada dalam benteng yang kokoh tinggi. Jemaah sekalian subhanahu di Allah SWT, ketika kematian itu datang, tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena kematian itu adalah sebuah misteri. Tidak mesti harus tua baru meninggal, anak-anak pun bisa meninggal. Tidak mesti harus kaya, yang miskin pun pasti meninggal. Karena kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak bisa diketahui kapan waktunya. Maka jadikanlah itu sebagai motivasi pada diri kita semuanya. Sebagaimana senantiasa mawas diri. Dalam kaitannya bagaimana kita senantiasa langkah kita terkontrol dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan. Setidaknya dengan mengingat kematian kita akan senantiasa mensandarkan semuanya kepada Allah SWT atas segala apa yang telah kita perbuat. Sehingga jemaah sekalian mudah-mudahan sungguhnya banyak yang bisa kita lakukan sejak buah ini bisa kita jadikan sebagai buah pikiran, internalisasi dalam diri kita masing-masing agar bagaimana kaitannya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan istiqomah dalam ibadah dan dituntunkan dalam jalan kebenaran agar bagaimana kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran yang moga-moga Allah SWT memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawata wa innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi ni'matika wa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhal qadirun taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribul mujibud da'wat wa ya hajar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hdi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.